Oke, teman-teman sekalian, selamat malam. Saya merekam ini dalam durasi cukup singkat. Mata kuliah metodologi penelitian geografi. Mata kuliah ini salah satu materi pembelajaran saya saja. Kita sebelumnya sudah mendiskusikan beberapa submateri di tiap kali pertemuan. Ini soal fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi, kemudian pendekatan analitis studi geografi. Yang ketiga ini metode analisis geografi, kemudian teknik pengumpulan data geografi, ada teknik analisis data geografi, penyusunan proposal penelitian geografi untuk pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 untuk publikasi hasil penelitian geografi. Teman-teman sebelumnya saya mempercepat saja diskusi ini. Yang pertama soal fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Nah, kita mempertimbangkan itu bahwa fenomena geosfer ialah seluruh kejadian-kejadian alam yang meliputi kajian soal litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer maupun hidrosfer. Kita mengenalnya dalam untuk geosfer kelima komponen itu, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan seterusnya. Nah, dalam sisi yang lain, khusus untuk atmosfer dikaji oleh ilmu-ilmu sosial, itu kemudian turunan ada beberapa jenis ilmu yang Anda bisa saksikan di dalam lingkaran ini. Di antaranya hidrosfer meliputi lautan. Ini persoalan soal objek-objek geografi yang menjadi sudut kajiannya, sehingga nanti dalam pendekatan ini bahwa ada penelitian tidak kelas untuk khusus kita yang berlatar belakang program studi pendidikan, tetapi kita juga membutuhkan kajian-kajian yang sifatnya teknis analitik untuk bidang keilmuan khusus kita, bukan soal keguruan tapi geografi murni. Di dalam hal ini geografi fisik, teknik maupun geografi sosial. Tentunya ketiga sudut pandang ilmu geografi ini yang perlu dibahas adalah objek-objek utama dalam geografi, ya. Ruang lingkupnya seputar soal hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan litosfer. Di dalam hidrosfer dia berbicara kaitan dengan air dari laut maupun di air di daratan, objek oceanografi maupun hidrologi yang lainnya. Biosfer berkaji tentang hewan, tumbuhan, ya, biologi, ada zoologi. Ini yang nanti kita diskusikan di dalam situ adalah salah satu mata kuliah lanjutannya adalah biogeografi misalnya, termasuk di dalamnya ada geografi pertanian dan lain-lainnya. Beberapa kajian yang terkait geografi pertanian itu terkategori diskusi soal biosfer. Kemudian dia mendiskusikan soal sudut pandang pola intervensi di dalamnya, termasuk kecenderungan cuaca dan iklim, unsur-unsur atmosfer ya mungkin juga. Nah, yang ketiga soal atmosfer, bicara soal cuaca, meteorologinya, iklim, dan tentang klimatologinya. Dan juga litosfer, bicara soal tanah dan batuan, geologi dan pedologinya. Nah, teman-teman sekalian, integrasi ini kemudian dibagi juga dalam 3 kategori utama, soal atmosfer, landnya, dan juga oceannya. Nah, pada berikutnya kita tahu bahwa litosfer itu adalah dalam materi-materi berkaitan dengan litosfer, umumnya dia berdiskusi tentang berbagai jenis batuan, tipe dan ketinggian gunung, bentuk lahan, dan proses pembentukan. Kenapa saya memulai dari sini? Karena supaya harapan saya kita tidak keluar dari basic ilmu kita geografi misalnya. Yang kedua, tentang fenomenanya litosfer itu bicara soal terkait gempa, pergerakan lempeng tektonik, gunung api, meletus, dan tanah longsor. Itu bagian-bagian gejala-gejala geografi yang ada di permukaan bumi. Fenomena-fenomena ini yang harus didiskusikan di dalamnya. Yang kedua soal biosfer, termasuk di dalam litosfer tadi. Silahkan juga kalau corona itu dia adalah bagian dari makhluk hidup, bisa didiskusi sana. Tapi kemudian ada beberapa hal, ini perdebatan tentang corona masih diperdebatkan. Biosfer materi soal flora dan fauna, di mana dia pelajari tentang fenomena persebaran dan habitatnya, kondisi
aspek keruangan yang turut mendukung maupun proses penyesuaian dan penyelarasannya di lingkungan. Yang ketiga soal atmosfer, ya dia belajar soal awan, udara beserta materi atau zat yang menyusunnya. Fenomena itu perubahan unsur-unsur cuaca, dampak-dampak perubahan itu didiskusikan di dalam diskusi khusus soal atmosfer. Sementara hidrosfer, ya ini kita lihat siklus hidrologi, ini aspek-aspek ini menjadi perhatian, khususnya air, salju, uap, air dalam tiga jenisnya itu, kemudian berbentuk padat, gas maupun cair, didiskusikan dalam diskusi soal hidrosfer, laut maupun air di daratan, pasang surutnya, arus laut, pergerakan air tanah, aliran air permukaan, arus sungai dan lain-lainnya. Nanti di akhir pertemuan mata kuliah ini kita akan diskusi soal topik-topik yang menarik, yang relevan, up to date untuk bisa direkomendasikan menjadi topik-topik penelitian saudara-saudara sekalian. Yang terakhir yaitu soal antroposfer, materi hidrologi, biologi, diskusi soal kehidupan biologi, soal kelahiran dan kematian tentang manusia ini. Ini antroposfer, diskusi soal manusia, bagaimana kehidupan sosialnya, aktivitas ekonomi, kehidupan budaya, politik, mobilitas, ya geografi ekonomi, geografi budaya, geografi politik, geologi transportasi. Ini bagian yang didiskusikan soal antroposfer karena berbicara soal aktivitas kehidupan manusia di topik soal antroposfer. Nah, beberapa pendekatan-pendekatan yang disajikan oleh Henry Warman, konsep soal geografi itu dalam pendekatan soal geografi, penelitian terkait metodologi penelitian geografi, aspek topik-topik utama yang didiskusikan di situ diantaranya diskusi soal konsep wilayah, region konsep, ada life layer konsep, konsep strata kehidupan, kemudian konsep dominasi ekologi manusia, konsep yang keempat itu konsep globalisasi, kemudian partial integrasi konsep interaksi spasial. Ini yang menarik sekarang kita diskusikan soal corona, ini menjadi salah satu topik yang silahkan menjadi pertimbangan teman-teman mahasiswa mempelajari itu dan mendalami dalam sebuah konsep penelitian. Kemudian area relation konsep hubungan spasial, ya pola persebaran COVID ini ya bisa dijadikan inspirasi untuk itu. Konsep kesamaan spasial, bagaimana pola perkembangannya ya tadi ya. Konsep perbedaan spasial, konsep keunikan spasial, konsep distribusi spasial, konsep lokasi relatif konsep. Kemudian ada juga poin ke-12 konsep keuntungan komparatif, konsep perubahan abadi, konsep sumber daya budaya dan yang berbeda maksudnya, kemudian konsep soal skala penskalaan. Nah, lingkupan ini ke-15 poin ini didiskusikan, silahkan distribusikan. Ada yang terkategori geografi fisik, ada yang terkategori geografi sosial, ada juga yang terkategori geografi teknik. Nah, teman-teman sekalian, Anda punya kecenderungan di bagian mana untuk mendiskusikan. Nanti saya membagi bagaimana trik sederhana, tips-tips Anda dalam memilih topik supaya Anda nyaman dalam melakukan aktivitas penelitian khususnya di bidang geografi ini. 3 pendekatan yang harus kita ketahui dalam lingkupan 3 pendekatan geografi terpadu, diantaranya dalam kajian fenomena geosfer ini saya membaginya dia menjadi aspek fisik dan aspek sosial, bahwa kemudian yang pertama yang perlu dilihat adalah aspek ruang ya. Aspek ruang, topik yang didiskusikan di situ adalah problema dan fenomena topik, baik strukturnya, polanya maupun aktivitas yang terjadi di dalamnya. Region-region yang disoroti adalah menitik beratkan pada region sebagai ruang tempat gejala yang terjadi itu. Karena geografi itu diskusi soal gejala, sehingga bagaimana ruang tempat gejala itu tumbuh dan berkembang, struktur ruangnya, elemen bentuk ruang, titik, garis, dan area itu dipelajari dalam situ. Yang kedua adalah soal lingkupan ekologinya. Lingkupan ekologi yang dalam hal ini yang kita pelajari adalah
Metodologi untuk mendekati, menelaah, serta menganalisa suatu gejala masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Teman-teman sekalian, dalam penerapannya ya, seperti kemudian kita mengambil contoh penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah Manggarai, telah membuktikan akibat bencana longsor, banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda dia. Bukan hanya itu saja, ini hanya sebagai contoh meskipun kita belum memastikan hasil kajian riset yang tepat untuk itu, tapi ini bagian dari yang. Poin ketiga ya terkait itu adalah soal analisis kompleks wilayah. Dalam hal ini menekankan pada area differential, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap wilayah yang didorong oleh interaksi antar wilayah. Nah, 3 poin pendekatan geografi terpadu ini yang kemudian nantinya akan didiskusikan di dalam, kalau kita lihat bagan ini hampir sama risetnya, di antaranya diskusikan soal topik-topik utama ruang lingkup ya, kalau kita istilah metodologi ini ruang lingkup geografian. Teman-teman sekalian, saya cukupkan sekian dulu. Nanti pertemuan berikut saya akan rekaman soal jenis-jenis penelitian yang dikenal. Mungkin nanti silakan ditambahkan. Sebelumnya Anda tolong pelajari ini beberapa rujukan online yang bisa Anda rujuk. Saya akan meneruskan juga beberapa jurnal terkait itu. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya dengan dalam materi yang terkait jenis-jenis penelitian geografi. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat